Halo, kenalin aku Gadis. Aku bakalan pakai topi biru. Tugas aku di sini adalah untuk memonitor jalannya perencanaan bisnis dari awal, mencari jalan tengah dan kesimpulannya. Kalau yang ini Sasa, dia bakalan pakai topi putih. Tugasnya mencari data-data dan fakta biar nggak cuma omong doang. Yang ini namanya Vina. Dia pakai topi hijau loh. Ini dia sumber ide-ide yang akan kita kembangkan bersama-sama nantinya. Si topi kuning ini namanya Vika. Dia yang selalu support dan positif tentang hal yang akan kita diskusikan. Kalau yang ini namanya Ivana, dia si topi hitam. Walaupun dia selalu negatif, tapi dia logik dan selalu melihat kelemahan supaya kita bisa terhindar dari kerugian. Yang terakhir Panca, dia yang akan pakai topi merah. Dia ini orangnya random, labil, dan suka-suka dia deh. Moodnya naik turun kayak roller coaster. Bisa jadi semua karakter topi dalam satu waktu. Guys, pada mau cuan nggak? Mau. Semua orang mau lah, mana ada yang nggak mau. Nah, kalau gitu kita bikin bisnis bareng yuk. Bisnis apaan tuh? Aha, aku punya ide. Gimana kalau kita bikin DIY studio? Gimana? DIY Studio. Isinya apaan aja tuh? Nah, jadi kita bikin bisnis craft sesuai minat kita. Contohnya ada resin yang bisa dijadiin gantungan gitu, sama sisir, kalung, lukisan, anting, sama perhiasan yang pokoknya yang lainnya gitulah. Resin itu apa? Nah, jadi resin itu merupakan senyawa kimia yang setelah mengeras memberikan hasil transparan dan bening. Umumnya digunakan dalam berbagai industri untuk pembuatan berbagai produk seperti perhiasan, produk kerajinan, dan bahkan bagian dari pembuatan produk fiberglass. Hah, itu doang? Sabar dong, gimana kalau kita buat clay art juga? Hah? Resin sama clay itu kagak nyambung. Lah ya juga, kita disuruh bikin kerajinan apa nguli? Tunggu dulu, jadi clay artnya tuh lucu-lucu loh. Jadi kalian bisa bikin clay artnya sesuai dengan bentuk kesukaan kalian. Terus nanti bisa dilukis, terus dicat juga. Dan modelnya bisa di custom kayak gini. Seru banget tuh, apalagi buat ngedate ala-ala bareng pacar atau teman. Dan buat hobi baru juga seru. Ih, lucu banget, jadi pengen. Masih ada loh. Gimana kita buat fake cake box? Lah, nambah lagi yang aneh-aneh. Tadi kita mau tanah liat, terus sekarang maunya kue. Jadi sebenarnya kita mau bisnis apa sih? Ini kan fake, jadi kita bisa buat fungsinya tuh buat naruh barang kecil atau buat taruh kotak riasan gitu. Jangan ngejat dulu dong. Nah, kayak gini nih contohnya, yang ini sama yang ini. Ih, gue juga pengen sih. Pengennya tuh boxnya warna ungu, bisa gak ya? Sama mau ada kucing hitamnya, bisa gak sih? Bisa dong, ini kan custom, jadi kita bisa pilih sendiri. Pokoknya di DIY studio kita tuh harus kreatif. Seru-seru sih. Nah, jadi yang aku tangkap ini, kita kan mau bikin DIY Studio ya. Terus DIY Studio tuh kayak bikin kerajinan-kerajinan gitu. Terus tadi ada 3 macem. Tapi yang paling aku denger pertama kali tuh resin. Coba Sasa boleh deh dijelasin data-data tentang resin. Oke, jadi dari data yang aku dapat nih, resin itu adalah sebuah material yang terbuat dari bahan alami dan juga senyawa kimia. Resin sendiri terdiri dari berbagai macam. Kegunaannya pun juga berbeda-beda untuk setiap jenis resin. Ada jenis resin yang digunakan untuk kerajinan seperti resin jenis epoksi. Namun ada juga resin yang digunakan untuk lapisan lantai seperti resin jenis polyester. Secara umum, kegunaan dari resin adalah untuk perekat suatu material, lapisan makan agar terlihat lebih mengkilap, bahan baku dupa, dan lain sebagainya.
Nah, contoh-contoh resin itu ada banyak, seperti sisir, aksesoris, bookmark, jam dinding, dan lain-lain. Lalu untuk target marketnya itu bisa ditujukan kepada perempuan kisaran usia 18 sampai 25 tahun. Seperti pelajar, mahasiswa, pekerja, dan lain-lain. Karena resin itu sendiri dapat dikategorikan sebagai produk perhiasan. Tuh kan susah tahu bikin resin, ribet terus bahaya lagi soalnya dia kan bahan kimia. Kalau kena tangan tuh bisa melepuh. Ih, bahaya banget. Bisa rusak dong tangan kita. Tapi itu bisa ditanggulangin dengan cara nanti kita kasih perlengkapan seperti sarung tangan gitu, dan ada alatnya lagi. Tapi bisa aja gagal kalau nggak profesional. Nah, makanya itu kita bikin workshop aja sekalian supaya ada yang ngajarin. Bikin video studio aja tuh belum tentu berhasil. Apalagi ini mau bikin workshop. Gila lu. Modalnya sih emang besar, tapi jasa workshop tuh juga mahal. Nah, semua bisnis juga itu modal emang harus besar sih. Iya bener sih, bisa gagal tapi bisa berhasil juga. Dan bisnis pasti gunainnya modal yang banyak gak sih? Oke, sabar-sabar. Jadi masih ada 2 lagi nih. Gimana kalau kita langsung aja ke clay art? Sasa, boleh dicoba cari data-data clay art? Oke, jadi setelah aku searching dan kumpulkan semua datanya, ternyata clay art itu adalah kerajinan tangan yang membuat karya seni 3 dimensi menggunakan adonan clay. Nah, clay itu apa sih? Clay itu merupakan tanah liat yang dapat dibentuk dan mengeras setelah didiamkan dan di oven setelah beberapa waktu. Jenis clay itu sendiri ada banyak, seperti polymer clay, air dry clay, paper clay, terracotta clay, dan dough clay. Contoh clay sendiri itu seperti beads atau manik-manik, clay tray, miniatur-miniatur hewan, dan lain-lain. Target marketnya juga ditujukan kepada perempuan, khususnya remaja-remaja, dari kisaran usia 15 sampai 25 tahun. Bikin clay tuh ribet, terus berantakan. Kalau misalnya dia nggak sabaran, gimana? Nggak bisa. Iya berantakan, mana lama lagi bikinnya. Orang-orang juga mana mungkin nginep di studio kita. Ya gak sih? Iya, apalagi mau bikin clay art workshop. 7 hari 7 malam itu jadinya. Lagian bikinnya nggak segede gaban juga kali. Ini juga bisa jadi pengalaman berharga juga, karena bikin usaha kayak gini tuh jarang ditemui di daerah sini. Nah, apalagi kalau bikinnya tuh bareng teman atau orang tersayang, pasti bisa disimpan dan dipajang. Ih lucu banget, apalagi ngedate sama pacar. Ih lucu gak sih? Ih. Alah, dari tadi itu cuma bahas lucu-lucu cewek-cewek. Coba fungsinya, apa fungsinya? Kata siapa cuman patung sama miniatur? Kita juga bisa gunain claynya buat bikin gelas, tatakan, atau palet lukis juga bisa loh. Pokoknya masih banyak lagi kegunaannya. Iya, seperti yang aku sebutkan tadi ada beberapa jenis clay. Salah satunya itu polymer clay yang bahannya itu aman dan tidak berbahaya untuk anak-anak. Nah, karena bahannya ini berbeda dengan jenis tanah liat yang sering kita temuin. Ini juga bisa dibuat di mana saja dan dibawa kemanapun. Wah keren banget, variannya bisa dipilih. Tinggal pilih aja gak sih bahan-bahan yang claynya mau yang mana? Banyak banget pakai segala clay, resin aja belum tentu bisa. Iya, biar studio kita lengkap dan customernya bisa milih sesuai yang dia mau. Sebenarnya aku sih setuju banget ya sama ide-ide ini, dan aku juga suka banget crafting. Jadi menurut aku ini masih jarang banget yang buka DIY, apalagi dalam berbentuk studio kayak ini. Nah, terus pilihannya juga beragam. Jadinya aku pengen denger item yang terakhir nih, yaitu cake box. Kayaknya lucu deh. Nah, bahan utama di cake box ini, kita siapin dulu kotak box yang mau kita pakai untuk DIY-nya. Biasanya ukuran kotak yang dipakai itu sekitar 7 sampai 13 cm untuk panjang dan 5 sampai 10 cm untuk lebar. Pastikan yang bahannya itu kokoh. Terus kita siapkan juga deco cream untuk frosting. Manik-maniknya sebagai dekorasi, dan kalau mau ditambahin sedikit pemanis warna atau visual, kita bisa pakai cat akrilik. Nah, kita juga target marketnya sendiri juga sama seperti yang tadi, yaitu ditujukan kepada perempuan, khususnya remaja.
Bosen deh gitu-gitu aja. Nggak semua orang tuh butuh kotak-kotakan kayak gitu buat naruh-naruh barang. Lagian bentuknya tuh kecil, males deh. Krimnya itu bisa buat hiasan juga loh, bisa buat hiasan casing HP atau cermin atau jepitan kayak gini, sama kayak gini. Nah, banyak banget pilihannya, cakebooknya juga. Jadi cakebook itu jadi ciri khas kita gitu loh. Multifungsi banget ya krimnya, bisa dibuat hiasan apa aja. Kalau kayak gitu mah kegampangan. Anak kecil juga bisa kalau ngehias doang. Ya kita buka workshop juga buat orang yang pengen belajar gitu. Dan kita nggak hanya buka di Tangerang, kita buka di daerah-daerah lain. Nah, supaya daerah-daerah lain juga bisa belajar dari kita. Nah, ide bagus tuh, kan bisa nyobain di kota masing-masing gak sih? Gak perlu jauh-jauh ke Tangerang. Idih, gaya banget luar Tangerang kata gua teh. Emangnya kita bakal ramai dan terkenal itu? Iya, takut ya nanti kalau misalnya sepi malah bangkrut. Aku sih yakin aja karena studio itu di sini kan jarang banget. Bahkan di Tangerang juga belum ada. Coba aja kalian cari-cari, nggak bakal ada. Sejauh aku tinggal di sini sih aku belum pernah lihat ya. Iya, jarang ada di Tangerang sih, bikin orang tertarik pula. Benar kok kata Vika dan Vina, kebanyakan DIY studio dan crafting itu bentuknya itu penit, kroket, dan sejenisnya. Lumayan banyak di daerah Alam Sutra. Wih, seru banget nih kayaknya. Kita bisa jadi DIY studio yang pertama di Tangerang. Apalagi sekarang ini di Tangerang tuh makin banyak anak mudanya. Ya udah terserah, yang pasti kalian itu harus consider modal dan hasil harus dibagi rata. Modal pertama tuh pasti emang gede banget. Kalau nggak terkenal juga belum tentu untung dan nggak bisa nutup modal. Tapi semuanya ya tergantung proses dan kinerja kedepannya sih. Setuju banget sama Ivana. Kalau kita punya data yang pas, perencanaan yang tertata, pastinya kita akan berhasil. Yang penting tuh kerja keras dan jangan lupa kerja cerdas. Dan utamakan komunikasi. Pasti kita akan berhasil. Ngomong-ngomong, kalian punya ide gak nama bisnis kita apa? Gimana ya kalau nama bisnis kita itu Sixten Hub? Gak, itu terlalu susah disebutinnya. Harus cari yang lebih sederhana. Kalau Girls Palette? Gemes-gemes, bagus tuh. Itu terlalu buat cewek. Mending Palette Pulse. Setuju. Baru kali ini gue setuju sama top hitam. Gini-gini logika gue jalan ya. Oke, kita nih udah di penghujung meeting. Jadi kesimpulannya adalah kita akan bikin DIY studio yang bernama Palette Pulse. Isinya tuh beragam, tapi yang kita utamain adalah resin, clay art, dan cake box. Terus kita juga buka workshop di luar Tangerang supaya yang mau bikin karya gak usah capek-capek main ke studio kita, tapi kita bikin workshop di tempat-tempat yang lain. Untuk usaha ini, approve.